melakukan pesugihan untuk kekayaan sampai anak dan istri menjadi korban tumbal. Saya memilih angka kelahiran nomor 21. Roni, angka kelahiran 21. Pesugihan membuatnya terlena dengan harta kekayaan duniawi. Keluarga menjadi korban tumbal. Karma apakah yang pantas didapatkan oleh Roni? Ada Mas Roni yang lahir tanggal 21 Oktober berdiri di hadapan kami dan ada di sini tentang pesugihan Mas Roni. Umurnya berapa sekarang? Saya berumur 31 tahun. 31 tahun. Oke, saya serahkan ke Roy dulu ya. Silakan Roy. Baik. Tampaknya di sini ada kekhawatiran yang ketakutan yang dibaca oleh saya ya, Roy Kiyoshi. Dan Roni, saya melihat di sini memang saya menggambarkan satu sosok berkepribadian double atau ganda. Saya tapi bilangnya agak lebih sopan, sakit yang berhubungan dengan mental atau mental illness. Tetapi ini sebenarnya bukan kategori penghinaan atau menyudutkan atau apa tidak, tetapi lebih ke arah pencarian jati diri yang belum terlihat. Dan saya merasakan di sini kamu adanya ritual-ritual yang kamu lakukan berhubungan dengan cara yang instan. Pak Roni! Pak Roni! Pak Roni! Pak Roni! Assalamualaikum! Pak Roni, buka pintunya! Cepat, Pak! Assalamualaikum! Pak Roni! Pak Roni! Buka pintunya, Pak! Pak Roni! Buka pintu! Pak Roni! Cepat, Pak Roni! Gak tahu tuh. Gawat, Pak! Kamu sini ya. Pak Roni! Pak Roni! Buka pintunya, Pak! Ada apa sih, Pak? Pagi, Pak. Gawat, Pak! Gawat kenapa? Iya, Pak, gawat, Pak! Itu, Pak, penggilingan padi, Pak! Tiba-tiba rusak dan terbakar, Pak! Betul, Pak. Apa? Terbakar? Iya, Pak, terbakar! Semuanya terbakar, Pak! Sampai ke gudang beras yang sudah digiling, Pak! Kok bisa? Gimana caranya? Ada apa, Mas? Gudang beras dan penggilingan padi kita kebakar. Astagfirullahaladzim. Kamu tunggu sini ya. Ayo kita ke sana. Ayo. Ayo. Siap, Abi, siram, siapa siram. Cepat siram, Abi. Air. Air sama air. Aduh. Pak Roni, sabar, Pak. Lagi, Pak. Apinya udah makin membesar, Pak. Jangan lagi, Pak. Jangan, Pak. Itu lagi. Aduh, Sabar. Istighfar, Pak. Siapa yang ngelakuin kayak gini? Kami datang tiba-tiba sudah ada api, Pak. Nggak ada siapa-siapa. Malah mesin belum nyalakan sama sekali loh. Selesai. Habis semua harta saya. Sabar ya, Pak. Ikhlasan semuanya, Pak. Apa yang hilang insya Allah akan diganti, Pak. Iya. Udah, Pak, udah. Lebih baik semua bapak-bapak bersihin sisa kebakaran sana. Ibu keluar dari rumah ini. Bapak, aku mohon Pak, jangan usir kami, Pak. Kami mau tinggal di mana, Pak? Tunggu suami saya pulang aja, Bapak. Utang suami ibu itu udah 4 bulan jatuh tempo dan tidak ada pembayaran sama sekali. Rumah ini akan kami sita. Ada apa lagi situ ya? Tapi, Pak. Pak, ini ada apa, Pak? Kenapa rumah kami disita? Maaf Pak, ini surat perintah dari atasan kami. Kalau rumah ini akan kami sita. Pak, saya kan mau niat bayar, Pak, dari hasil panen saya. Tapi lumbung padi saya baru kebakar, Pak. Harapan saya itu uangnya akan dibayar ke sana setelah panen, Pak. Maaf Pak, tidak bisa. Pak, dengar nggak, Pak? Itu alasan saya, Pak. Berarti nggak sih, Pak, kondisi saya? Hah? Kami hanya menjalankan tugas. Rumah ini harus sita sesuai keputusan, Bang. Mas, semua rumah kontrakan kita juga udah pada disita. Kita harus bagaimana lagi, Mas? Udah diam, aku yang pikirin. Aku akan anterin kamu ke rumah orang tua kamu dan anak-anak. Aku akan pulang kampung. Nanti. Mau kemana kalian? Mau kabur ya? Ada apa nih, Pak? Kita dari leasing. Mobil ini harus kami sita. Ini surat penarikan buat mobil Pak. Nggak bisa. Ini nggak bisa, Pak. Nggak mungkin. Nggak bisa. Ini sudah jelas Pak, surat resmi kita dari leasing. Mobil Bapak tetap kita tarik. Nggak bisa. Nggak bisa. Banyak aja lo. Lawan lo. Ayo. Jalan kita.
sawah itu, Pak? Apa? Mana surat-suratnya? Mau jual sawah? Nggak bisa. Itu soal keluarga. Itu warisan kayak kamu. Satu-satunya. Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Di situ juga kan ada bagian saya, Pak. Mana surat-suratnya, Pak? Saya ini lagi butuh uang. Cepetan. Dengar ya. Pokoknya Bapak tidak setuju. Kamu 2 tahun baru pulang. Sekarang teriak-teriak minta sawah itu dijual. Keterlaluan kamu. Saya ini tuh lagi banyak masalah, Pak. Perlu uang. Roni. Nih, anak, mau kemana? Mau dibawa kemana motor ini? Mau dibawa kemana, Roni? Saya mau pinjam motor Bapak. Aduh, Roni! Roni, tunggu! Lepasin! Roni! Udah. Kamu Roni! Roni! Awalnya tahun 2012 saya mengalami kebangkrutan di bisnis saya. Lalu pada tahun 2013 saya diajak teman saya untuk melakukan bertapa atau bisa dibilang pesugihan di salah satu gunung di Jawa Barat. Ron? Roni? Ron? Ya Allah ya Tuhan! Pak, Ingat nak, kamu tuh masih punya istri dan punya 3 anak. saya sudah capek dengan hidup ini, Pak. Coba nak, kamu pikir-pikir lagi nak. Mungkin selama ini kamu kurang beramal. Orang tua kamu yang tinggal satu kampung saja, kamu jarang datengin. Apalagi memberikan sesuatu. Pasrah sama Allah. Saya butuhnya uang, Pak. Saya lagi susah ini, tahu? Kenapa kamu sama orang tua seperti itu nak? Hah? Kenapa? Pak, udah Pak. Stop Pak. Ayo, Pak. Pukul, Pak. Saya nggak takut sama Bapak. Roni, kamu tuh ya dari kecil memang susah diatur. Lihat, Roni! Dengar, kamu ini bicara sama orang tua. Dan kalau kamu tidak butuh orang tua, kamu pergi dari rumah ini. Pergi! baik, saya pergi. Jangan Roni. Biar itu. Biar itu. Pergi kamu. Ya Allah. Kenapa kekayaan aku diambil? Kenapa harus aku, ya Allah? Kenapa harus saya, ya Allah? Pak Roni sabar Pak Roni. Ini semua cobaan dari Allah Pak Roni. Saya nggak butuh cewek kalian sana-sana. Saya. Ron, mendingan sekarang jadi tukang ojek aja. Daripada luntang-lantung kagak jelas. Motor bapak lu kan masih ada 1 tuh di rumah. Enak aja ngojek. Gini-gini juga gua orang kaya. Emangnya lu? Lu tuh udah gembel sekarang. Motor lu aja ditarik sama leasingnya gak? Penampilan siapa? Lebih keren siapa? Kita kan? Iya benar. Jadi tukang ojek. Kemarin lu jadi orang kaya, sekarang lu jadi gembel. Lu tuh gembel. Udah. Apa-apaan sih dia? Susah emang kalau orang kaya. Stres. Wih, Pik, mana aja lo? Gila, penampilan lu keren banget. Padahal kan lu cuman anak seorang petani miskin. Ini belum seberapa. Di rumah mobil gua ada 4. Ngomong-ngomong lo ngapain kalau sama tukang ojek? Bukannya lo udah jadi orang kaya? Iyalah, gua bikin warung sembako, penggilingan padi gua semuanya ludes. Penggilingan padi gua kebakar. Gue juga pernah ngalamin kayak lo. Makanya sekarang gue cari cara yang asik-asik aja. Cepet, yang penting bisnis gue lancar. Hidup gue senang terus. Lu kasih tahu gua dong rahasianya. Ya udah nanti lo ikut gue aja. Yang penting nanti lo ikutin semua perintahnya. Yaudah yuk. Ayo. Gua udah gak sabar nih. Pik, lu yakin di sini tempatnya? Iya, nanti lo bertapa di sini selama 1 bulan penuh. Terus lo ikutin aja semua keinginan penghuni gue itu. Dan nanti lo bakal jadi orang kaya raya. Gue jamin, apa yang akan lo lihat dan lo lakuin nanti bakalan di luar logika. Lo udah siap? Gue siap. Yang penting gue kaya kayak lo. Misi. Permisi Ratu. Nanti lo lepasin ayam hitam ini. Terus lo ikutin kemana dia pergi.
Kalau dia diam, lo harus diam dan bertapa di situ. Ingetin aja dalam hati lo apa yang lo mau. Pikirin aja lo pengen kaya, uang dan uang. Nah, yaudah, kalau gitu gue pergi dulu ya. Ayamnya berhenti di situ. Berarti gue harus bertapa di situ. Hilang. Berarti aku harus bertapa di sini. Dan aku harus berpikir, uang, harta berlimpah. Dan harus konsentrasi. Setelah itu, setelah saya bertapa selama 1 bulan, saya ditampakkan sesosok makhluk gaib berbentuk ayam. Di situ makhluk tersebut berkomunikasi dengan saya. Kemudian dia berkata apabila saya ingin cepat kaya dengan mudah dan cepat, maka saya harus melakukan pesugihan dengan dia. Lalu dia memberikan syarat, saya harus bersetubuh dengan dia. Bersetubuh? Ya, melakukan hubungan dengan dia. Dan di situ, pada saat itu saya tidak ambil pusing, lalu saya melakukan persetubuhan itu. Setelah melakukan persetubuhan itu, saya lalu kembali ke rumah. Setelah saya kembali ke rumah, secara tiba-tiba semua bisnis yang saya pegang itu menjadi sangat mudah. Dan dengan secara cepat saya menjadi kaya dan memiliki harta yang berlimpah. Aku harus kuat. Aku harus bertahan demi kekayaan. Aku telah mendengar semua permintaan. Dan aku akan datangi kamu. Kamu siapa? Jangan takut. Aku akan mengabulkan semua permintaan. Tetapi itu semua ada syarat. Apa syaratnya? Aku akan penuhi. Bagus. Dan kamu akan aku kabulkan. Kamu sudah terikat pesugihan dengan. Kamu harus mau berhubungan badan dengan. Kenapa kamu diam saja? Aku tahu kamu tidak akan bisa. Aku bisa. Tapi aku bingung bagaimana caranya. Aku akan menampakkan wujud asliku. Akulah Ratu Sing. Dan mulai sekarang, kamu harus bisa memenuhi kebutuhan. Aku bersedia, Ratu. Aku akan mengabdi kepada kamu. Ingat, setiap aku minta, kamu harus mau. Iya, aku akan melakukannya. Harus pulang kemana? Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Apa benar Bapak yang bernama Pak Roni? Iya, Pak. Ada apa nih, Pak? Kami dari pihak bank. Begini, Pak. Kami sudah sebulan mencari Bapak. Tujuannya adalah untuk memberitahukan bahwa proses sita untuk rumah ini sudah dicabut, Pak. Karena kebetulan investasi saham yang sedang Bapak lakukan itu fluktuasinya sedang naik, Pak. Tunggu, Pak. Tunggu. Saya ini udah nggak pernah ikut investasi, Pak. Sudah saya tutup. Karena itu rugi, Pak. Nggak mungkin. Begini, Pak. Kalau untuk urusan itu kami tidak tahu menau. Kami hanya menjalankan tugas dari atasan kami. Tolong dicabut. Yang Bapak bisa tanda tangani. Ini Bapak tolong tanda tangani di sini, Pak. Ini, Pak. Iya, betul di sini. Iya, terima kasih, Pak. Serahkan kuncinya. Oh, iya.
Mari Pak. Ini adalah kuncinya. Untuk rumah ini saya serahkan kembali kepada Bapak. Selamat ya Pak. Saya permisi dulu Pak. Mari Pak. Saham. Aku kan sudah 2 tahun gak main saham. Selamat Pak Roni. Saham investasi Pak Roni sudah bisa dicairkan. Mohon hubungi officer bank kami. Aku kaya lagi ya. Aku kaya lagi. Aku bisa usaha lagi. Ya semua saya semakin kaya. Semakin kaya dan hanya dalam beberapa tahun ya kekayaan saya sangat banyak. Terus masnya puas gitu dengan kekayaan yang sekarang dimiliki? Puas? Kenapa enggak? Nah, ini halaman belakangnya. Iya, ini halamannya lebih besar. Aku juga lebih suka sama yang ini. Dan ini udah rumah ketiga yang kamu beli ya, Mas? Tiara, kita ini banyak uang tau nggak? Coba bayangin, kalau banyak uang, mau nggak mau kan kita bersenang-senang atau membeli barang apa aja yang kita mau. Begini maksud aku, Mas. Kamu tuh sebenarnya kerja apa? Usaha apa? Kok bisa cepet kaya lagi? Bisa gonta-ganti mobil mahal? Kenapa? Kamu nggak percaya aku berusaha apa? Kan kamu sendiri tahu, aku punya toko sembako jualan beras sama investasi. Tiara, aku ini emang udah ditakdirkan jadi orang kaya. Oh ya anak-anak, nanti pokoknya Bapak akan beliin apa yang kamu minta. Alhamdulillah. Mas, aku mau undang Ustadz sama anak-anak yatim. Mau bikin pengajian di rumah kita. Tiara, kamu boleh bikin pengajian, tapi tidak dalam rumah, di masjid. Nanti rumah kita kotor. Tapi kan maksud aku untuk rasa bersyukur kita, Mas. Kamu ini dikasih tahu ngebantah ya. Harta dan semuanya udah aku kasih buat kamu. Kamu kok dikasih tahu masih ngelawan aja. Bu, aku ambil buku dulu ya di kamar. Iya, sayang. Bu. Ibu, kok lampunya mati sih? Nggak tahu. Kenapa? Siapa kalian? Pergi! Ibu. Ibu sama saya, Bu. Iya. Bu, kayaknya Ibu capek deh. Ibu sisa dulu ya. Iya, kayaknya Ibu butuh istirahat. Ratu datang. Kenapa ya? Kalau malam-malam Bapak suka masuk gudang. Mana aku tahu. Di sana kan gelap, banyak barang kotor lagi. Kok kayak bawa amis kandang ayam ya? Ganti Bapak aja yuk. Jangan, ntar aja. Kita kan belum tidur, nanti dimarahin Bapak loh. Ya, pelan-pelan aja, jangan sampai ketahuan. Yaudah deh, yuk. Entah kenapa, saya itu lebih kangen bermesraan dengan Ratu daripada dengan istri saya. Karena kamu sudah mencintaiku, Roni. Apapun itu, yang penting Ratu bisa memenuhi kemauan saya. Sekarang, apa lagi yang kamu inginkan? Saya sudah dapat semuanya, tapi bisnis saya itu ada saingannya. Mereka menarik konsumen pembeli saya.
Aku punya syarat lagi agar semuanya abadi. Kak, kok banyak bulu ayam sih? Makanya kakak juga penasaran. Sebenarnya sih tiap malam kakak mau ngeliat, tapi kakak nggak berani sampein. Udah, kalau enggak kita intip aja yuk. Tapi kak, aku takut. Alah, udah tenang aja. Yuk. Kamu sediakan 1 ember penuh kepala ayam. Jadikan gudang ini sebagai kamar dan tidak ada yang boleh masuk. Tapi aku ingin ayam dari hasil tangkapan dan potongan dari tangan. Apapun itu, saya sanggup. Kak, lampunya mati. Aku nggak berani, Kak. Kak, lampunya hidup lagi. Ayo, Kak, sebelum ketahuan Bapak. Ayo, ayo. Apa itu? Ada yang mencoba untuk mengganggu kita. Aku harus pergi. Budi! Ngapain kamu? Aku dipatok ayam hitam, Pak. Ayam? Iya, Pak. Tadi tiba-tiba aku dipatok. Berdiri kamu cepat. Ayo berdiri. Lu ngapain sih? Malam-malam begini masih di luar? Enggak, Pak. Ngapain kamu? Jawab. Enggak, Kak. Ampun. Pasti kamu mau ngintip Bapak di dalam gudang, iya kan? Awas ya, kalau kalian berdua berani masuk gudang ini atau ngintip Bapak di dalam, Bapak hukum. Ayo, sekarang masuk rumah. Cepat. Tapi si makhluk gaib itu juga menyebutkan salah satu syarat, setiap hari malam Jumat saya harus menyediakan 10 ekor kepala ayam. Saya biasanya pada saat awal-awal saya tidak mempunyai apapun, tidak mempunyai uang, saya mengambil dan mencuri dari orang-orang sekitar. Saya potong dengan tangan saya sendiri harus, kemudian dagingnya, tubuhnya saya bagikan kepada orang-orang. Ayam. Ngapain gua harus beli? Gua colong aja. Kemana nih? Gimana? Kemana ya? Hah? Nggak ada. Ada apa ini bapak-bapak? Ramai di depan rumah saya. Masa iya ya Pak Roni yang maling ayam? Ini Pak, tadi ada orang maling ayam naik motor, larinya ke arah sini. Apa Bapak melihat? Maling ayam? Iya, Pak. Oh, jadi bapak-bapak ini menuduh saya maling ayam? Enggak, Pak. Tar dulu, Pak. Tiap malam ayam-ayam warga tuh hilang. Nah, tuh maling bawa motor larinya ke arah sini, Pak. Oh, saya bilang kan tadi, bapak nuduh saya. Pak, lihat, saya orang kaya, Pak. Mana mungkin saya maling ayam? Pabriknya aja ayam saya beli peternakannya, Pak. Sabar, Pak. Tuh, Ya, marah-marah, kan? Pak. Segala masalah tuh jangan dibawa emosi. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Ke sana bubar, Pak. Tuh kan saya nggak percaya Pak Roni maling ayam. Cuma Pak Roni kayaknya cepet banget. Dulu bangkrut buat bayar kontrakan aja nggak mampu. Maksud kamu Pak Roni nyengik pesugihan gitu? Udah, jangan pada usuzon. Kalau kagak bener ada buktinya, ntar jadi fitnah. Tapi setiap malam Jumat ayam-ayam pada hilang. Dan anehnya lagi, setiap lusa Pak Roni bagi-bagi daging untuk warga. Kan aneh. Udah, kita udah diusir ya. Ayo balik ya. Ada apa sih, Mas?
Itu biasa warga, so ikut campur urusan orang. Ya tapi apa urusannya? Kamu lagi, sama aja kayak mereka. Udah urus anak-anak aja. Mas, tunggu dulu Mas. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Tiara. Semoga berkah ya. Iya, amin Ibu Ustazah. Baiklah ibu-ibu, sekarang kita berdoa bersama ya. Semoga semua hidangan ini mendapat berkah dari Allah. Dan juga Bu Tiara dan keluarganya mendapat berkah juga. Amin. Mari ibu-ibu kita membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. Ratu, datanglah. Datanglah. Amin. Kok banyak lalat sih? Banyak lalat sih. Iya, kok jadi banyak lalat begini ya? Mana ya? Ini Maaf Bu Tiara, ayamnya sehat gak sih? Kok ada belatungnya? Dan jangan ayam busuk lagi. Sumpah demi Allah, ayamnya masih segar Bu. Suami saya sendiri yang memotongnya. Kalau kayak begini, lebih baik saya pulang aja dulu Bu. Iya Bu Tiara. Sampai hari ini aja aku jadi istri kamu gak tahu buat apa setiap malam Jumat kamu bawa ayam, potong ayam terus kamu bagiin ke orang lain. Dan aku gak diperbolehkan sama kamu masuk ke dalam gudang semenjak gudang itu kamu renovasi. Aku sudah bilang sama kamu, jangan ikut campur urusan aku. Semuanya harta sudah aku kasih buat kamu dan anak-anak. Ngerti? Ya tapi aku malu Mas. Ayam goreng itu setelah Ustazah bacakan doa keluar belatung, berbau, dan banyak laur hijaunya. Sebenarnya apa sih yang kamu lakukan selama ini? Coba deh tolong kamu jujur cerita sama aku. Atau jangan-jangan kamu melakukan... Aku sudah bilang sama kamu, jangan terlalu banyak ikut campur dan banyak omong. Ngerti? Ya loh, apa? Warung sepi nggak ada pembelinya? Bentar ya. Itu minta rinsonya 1 renceng ya. Oh ya sebentar ya Bu, sebentar ya. Kita lagi dilibas sama mereka. Iya Pak, pelanggan yang biasanya di sini malah pindah ke sana. Dan tadi pemilik ruko datang naik uang kita. Kalau kayak gini terus, kita bakalan bangkrut atau miskin tau gak? Aku harus gimana lagi soal bisnis aku? Gimana lagi caranya? Mas, kayaknya kita udah gak semesra waktu dulu lagi deh. Kamu sekarang sibuk dan kecapean. Tiara, aku ini lagi mikirin bisnis aku. Semuanya sedang merosot. Lihat aja, aku udah 2 kali gagal panen. Kamu udah gak butuh aku ya Mas kalau malam? Aku sih masih butuh. Kamu tenang aja, udah aku tangkap nih. Ya? Pintunya kebuka sendiri. Roni, datanglah Roni. Masuk. Roni, aku tahu kamu mulai mengalami kesulitan. Aku akan bantu. Tapi, kenapa kamu tidak minta kepadaku? Dan kamu tidak datangi aku? Iya, aku akan selalu datang kepadamu. Aku sedang mencari waktu saja buat istri dan anak-anakku. Waktumu sepenuhnya akan untuk aku. Dan semua keinginanmu akan kuberikan. Kamu tidak akan pernah terkalahkan di setiap bisnismu. Iya Ratu, sekarang ini usahaku sedang ada pesaingnya. Kamu tidak perlu takut dengan itu. Aku hanya minta pengabdianmu untukku. Dan jangan pernah sekalipun kamu ingkar padaku.
Iya Ratu, iya Ratu. Jangan takut. Mendekatlah padaku. Kak. Iya, ada apa, Dek? Temenin aku pipis yuk. Aku masih ngantuk nih. Kamu sendiri aja. Kamu berani kan? Iya, Kak. Ya udah deh. Iya, tunggu sebentar. Kayak siapa-siapa? Siapa itu yang mandi? Tapi anehnya setelah 2 tahun berlalu, satu persatu keluarga saya meninggal secara tak wajar. Dimulai dari anak saya yang bungsu, lalu kemudian dengan anak tengah saya, lalu kemudian dengan anak sulung saya. Setelah itu terakhir istri saya. Istrinya meninggal? Istri saya. Empat-empatnya meninggal dunia secara tidak wajar. Itu mohon maaf, itu dalam setahun terjadi berturut-turut? Ya, dalam setahun itu 4 anggota keluarga saya meninggal. Mas tolong dia, Mas. Dia udah 2 hari sakitnya kayak begini terus. Udah, nanti dia juga sembuh sendiri kok. Iya, kata dokter klinik memang dia nggak kenapa-napa. Tapi tes darahnya juga semua normal. Udah, pokoknya sekarang aku mau ke ruko dulu. Nanti aku balik. Mas, nggak bisa. Kamu harus urusin dulu anak kita. Gimana sih kamu, Mas? Apa aku harus panggil Ustadz ya? Karena ini tuh aneh. Dengar ya, jangan coba-coba kamu panggil Ustadz kesini. Ngerti? Apa kamu tega ngeliat dia terus-terusan sakit kayak begini, Mas? Kamu ini bawel ya. Kan udah dikasih tahu tadi. Suruh tidur aja, nanti juga sembuh. Maaf Mas, ada yang bisa saya bantu? Saya cari beras merah organik ada? Sebentar ya, saya lihat dulu di gudang, barangkali masih ada. Maaf Mas, ternyata berasnya udah habis di gudang. Yaudah, nggak apa-apa Bu, saya nyari tempat lain lagi. Makasih ya. Maaf ya Mas ya. Mbak, telurnya seperapat ya? Oh iya Bu. Ini Bu telurnya. Iya, saya berasnya seliter. Oh iya Bu. Emang laku banget toko. Tapi lihat, sebentar lagi loh. Ya Bu, cari Bu. Bapak Bu, 1 bungkus. Oh ya, sebentar ya Pak ya. Banyak belatung. Hah? Mana belatung? Ada belatung tuh di beras. Ada apa Ibu? Mau busuk, telurnya mau busuk semua ini gimana? Kamu jual beras busuk ya? Ada apa Bu? Ini Pak, nih beras saya nih banyak belatung nih. Lihat nih Pak, lihat busuknya beras saya ini. Tenang Bu, tenang Bu, tenang. Ini saya juga tidak tahu kalau begini. Itu curangnya. Mau jual barang bekas dan busuk ke kita. Saya nggak jadi beli deh. Kita kata lagi. Benar. Ayo kita usah jadi beli. Sebentar Bu. Udah biarin aja, kasih harga yang mahal. Kalau dia butuh juga pasti dibeli kan, ya nggak? Ya udah, ya. Aku ini seneng banget dong nggak Tiara. Semenjak toko sebelah saingan kita itu tutup dan bangkrut,
Warung kita jadi rame sekarang, toko kita. Kamu aneh banget sih, Mas. Orang lain bangkrut kamu malah seneng. Aneh gimana sih kamu? Dia itu kan pesaing kita. Semenjak tokonya buka, kita nggak laku tokonya. Mas, aku kayak pengen bawa dia ke Ustadz deh. Kalau kamu nggak bolehin Ustadz kesini. Karena aku nggak tega lihat dia sakit. Ayo, saya. Nggak usah. Bawa masuk aja, bawa masuk. Enggak, Mas. Aku akan nurut sama kamu. Aku pengen dia sembuh. Gak bisa sana. Kamu kenapa sih? Kok sekarang kamu kasar sama aku? Karena kamu gak pernah nurut sama aku, makanya aku kasar sama kamu. Setelah itu 2 bulan kemudian, anak tengah saya di dalam rumah itu seperti ada yang mengganggunya. Kemudian dia pernah bercerita kepada saya beberapa kali bahwa ada banyak makhluk yang mendatangi dia. Sampai akhirnya suatu saat saya melihat dia di dalam kamarnya sudah meninggal. Seperti tidak bisa bernapas. Dia, kakak kangen kamu. Dia, kakak kangen kamu. Dia, tunggu. Ada dia. Kakak kangen banget sama kamu. Lepasin! Ibu! Tolong! Sasa? Kalian apakan anakku, Sasa? Ayo Sasa, bangun Sasa. Kalian apakan? Dia adalah milikku. Dan malam ini, kamu lupa memberikan kepala-kepala ayam itu kepadaku. Aku butuh darah dan isi tubuh dari anakmu sebagai gantinya. Untuk pasukanku dan seluruh penjaga setiamu. Tapi lihat apa yang kamu dapat sekarang. Kamu akan menjadi tambah kaya raya. Dan saingan bisnismu sekarang sudah kalah. Sekarang, apa semua kekayaan dan kejayaan ini sudah puas untukmu? Aku pengen lebih kaya lagi. Kenapa kalian semua cepet banget tinggalin ibu saya? Mas, kenapa semua anak-anak aku matinya kayak begini? Apa yang terjadi sama Syasha? Kamu ketemu sama Syasha di mana, Mas? Diam kamu. Ini semua udah takdir. Aku juga pedih melihat Sasa seperti ini meninggalnya. Aku menemukan dia di dalam kamar sudah seperti ini. Bu. Baru selang 2 bulan, anaknya sudah meninggal lagi. Bu, kata yang mandiin jenazah, badannya itu dingin, udah gitu biru-biru, matanya nggak bisa ketutup. Udah baca-baca doa, baru matanya bisa ketutup. Astagfirullahaladzim. Kok bisa gitu ya Bu meninggalnya? Jangan-jangan ini tumbal. Padahal di perjanjian Mas dengan si sang siluman ini nggak ada ya. Kalau mereka akan atau dia ini akan makan korban keluarga, nggak ada. Tidak ada, karena dalam perjanjian saya itu hanya melakukan persetubuhan, kemudian menyiapkan tumbal 10 kepala ayam. Kamu ngapain di situ? Hah? Sini. Bapak sudah bilang sama kamu. Jauhi gudang itu. Pak, sebenarnya di dalam apa sih? Kenapa Bapak ngasihin ke kita? Kamu ini sudah mulai menantang Bapak ya? Adik-adik aku tuh meninggal. Kata orang matinya itu nggak wajar. Di sekolah aku diomongin terus. Kamu
kamu jangan dengerin omongan orang. Kamu ini anak orang kaya tau nggak? Mereka itu iri sama kamu. Kamu punya handphone baru, bisa beli apa aja. Sedangkan mereka nggak bisa beli apa-apa. Ayo masuk sana. Masuk. Bapak bawa banyak kepala ayam di dalam gudang, Bu. Aneh. Kemarin ibu juga diserang sama ayam tanpa wajah di sini. Kenapa ayam ya, Bu? Udah kamu sekarang pergi ke kamar kamu, nanti biar ibu yang periksa. Iya, Bu. Sebenarnya di dalam gudang ada apa ya? Aku intip aja deh. Nggak bisa dibuka. Tolong. Buka pintunya. Kalau kamu sudah bersamaku, kamu biarkan apapun yang terjadi dengan mereka. Budi, kamu kenapa, nak? Buka! Budi! 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 Kamu di mana, nak? Budi! Budi! Lalu yang terakhir Yak Sulung itu dia terjatuh ke dalam sumur di belakang rumah. Budi, jangan Budi. Budi! Ah! Budi! Kamu bertahan, sayang. Ambil ini embernya. Kamu ngapain? Budi, Mas. Budi nyemplung sumur. Iya, tapi dia sudah meninggal. Enggak, masih hidup. Kamu tolongin dia. Kenapa sih kamu nggak mau tolongin dia? Tolong, Mas. Aku minta tolongin dia. Anakku. Ya Allah. Cobaan apa lagi ini? Kenapa kamu harus ambil semuanya? Semua anak-anakku meninggal. Kenapa bukan aku saja ibunya? Aku tidak mau ditinggal mereka. Kamu yang kuat ya Tiara. Semua ini pasti ada hikmahnya. Bapak pikir sudah cukup tragedi terjadi sama keluarga kamu. Sekarang Bapak kehilangan semua cucu-cucu Bapak. Makanya Bapak minta kepada Pak Ustadz untuk bimbing kamu mengaji di rumah. Biar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu mendiang istri? Mendiang istri hanya beberapa bulan setelah kematian anak sulung saya itu yang terakhir, istri saya sakit dengan badan membiru semua. Hampir sama dengan anak kedua saya yang di tengah. Seperti kehabisan napas, seperti mungkin bisa dibilang seperti dibekap. Ngapain kamu di sini? Lancang kamu ya. Aku sudah bilang sama kamu, jangan pernah masuk gudang ini dan injak ruangan ini. Cerita sama aku, Mas, apa semua ini? Kamu melakukan persugihan dan anak-anak kita jadi korbannya? Iya kan? Jadi apa yang tetangga kita semua bilang itu benar? Jawab, Mas, jawab! Kamu jangan bikin masalah ya. Kamu hidup sama aku kan bahagia. Nikmatin aja. Enggak, aku gak bahagia kalau aku harus kehilangan semua anak-anak aku. Kamu bikin dia marah tau nggak? Lepasin, Mas, lepasin aku! Aku gak mau di sini, Mas, aku mau pulang. Kalau emang kemauan kamu itu, kamu mau pulang, silakan. Saya nggak butuh istri bodoh kayak kamu. Aku juga gak mau balik ke sini lagi, Mas. Kamu
Pergi! Mas, tolong mas. Aku takut mas. Ada setan. Kamu ini. Kamu sekarang istirahat di kamar ya. Aku anterin. Gak mau, aku takut. Aku gak berani mas, aku takut. Kamu tenang aja. Kamu ntar akan ketemu dengan anak-anak kamu. Ya? Pertama kali pertapaan di goa ini dan ketemu sama siluman ini atas anjuran Teman saya. teman kamu sudah kaya sebelumnya gara-gara ini. Sudah. Apa ada yang kehilangan juga dia seperti keluarga, anggota keluarga? Dia tidak sepenuhnya jujur karena dia teman lain daerah. Saya hanya bercerita kepada dia bagaimana kehancuran bisnis saya, lalu saya berbilang, saya nggak bisa seperti ini, saya harus... Apinya makin besar. Udah, stop, percuma. Gak bisa dipademin, stop, bahaya. Aduh, rumah saya, aduh kebakaran, aduh rumah saya. Aduh, harta gua habis nih. Aduh. Bapak, sabar, Pak. Bahaya, Pak. Bahaya, Pak. Toko Bapak juga kebakaran, Pak. Aduh, Pak. Saran saya, Pak Roni harus banyak-banyak membaca ayat suci Al-Quran dan selalu ingat kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Ayo, Pak Ustaz. Penyesalan datangnya terlambat. Dunia membutakan saya. Harta dan kekayaan membutakan iman dan hati saya. Sekaya-kayanya berhubungan dengan makhluk gaib, itu yang datang hanyalah hinaan dan azab dari Allah. Seandainya dunia bisa diputar, saya akan lebih memilih hidup sederhana bersama anak dan istri saya.